Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, jangan salah bertawasul. Inilah 4 macam tawasul yang harus kita ketahui. Kita harus memiliki ilmunya agar tawasul kita tepat sasaran, agar tawasul kita tepat dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita sering mendengar kalimat tawasul. Tawasul dilakukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah atau perantara. Saya contohkan seperti ini misalnya. Kita menginginkan buah mangga, namun buah mangga ini terlalu tinggi sehingga tangan kita tidak sampai untuk memetik buah mangga tersebut. Maka yang kita lakukan, yang pertama mencari tangga, atau kita mencari bahan atau tangkai pohon yang bisa menyambung tangan kita. Maka batang pohon ini atau tangga ini, itulah yang disebut dengan wasilah atau perantara. Begitupun dengan tawasul. Tawasul merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memakai pelantara, dikarenakan hati kita yang terlalu jauh kepada Allah, sehingga kita menggunakan tawasul, perantara, agar hati kita, doa kita, hajat kita cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja macam-macam tawasul? Hati-hati, jangan sampai salah. Umat Islam melakukan tawasul agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai macam tawasul yang bisa dipraktikkan. Simak 4 macam tawasul lengkap beserta doanya berikut ini. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa arti tawasul. Salah satu cara yang dilakukan oleh warga Nahdiyin NU ketika berdoa kepada Allah adalah bertawasul. Praktik tawasul dikerjakan dengan wasilah atau sesuatu yang dijadikan sebab atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan tawasul untuk memohon dikabulkan harapan seseorang, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah jalan wasilah atau perantara. Nah, ayat ini adalah menjadi salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mencari jalan atau wasilah atau perantara yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikut macam-macam tawasul. Yang pertama, tawasul bi asma'illah atau tawasul dengan nama Allah. Jenis tawasul bi asma'illah atau tawasul dengan nama Allah merupakan tawasul yang berada pada tingkatannya yang tinggi, seperti dengan ucapan a'udzu bi qudratillah, a'udzu bi izzatillah, dan yang lainnya. Selain itu, tawasul dapat dilakukan dengan menyebut Asmaul Husna atau dengan Ismul A'zam yang dapat dipelajari dalam kitab Imam An-Nawawi, Fatawa Nawawi. Jenis tawasul pada Allah ini bisa dilakukan dengan berharap sembuh dari sakit. Kemudian yang kedua, tawasul bi a'mal sholihat, tawasul dengan amal baik. Selanjutnya, tawasul bi a'mal sholihat atau tawasul dengan amal baik. Menurut salah seorang ulama, ada 3 sahabat yang menemukan gua ketika dalam perjalanan. Mereka pun masuk ke gua tersebut. Kemudian muncul angin kencang yang merobohkan batu besar dan membuat gua tertutup. Ketiganya sulit keluar hingga 1 pekan tidak makan dan berteriak meminta bantuan. Namun hasilnya nihil. Setelah berusaha agar keluar dari gua, mereka bermuhasabah. Seorang dari mereka berdoa dan bertawasul dengan perbuatan birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Pada akhirnya batu terdorong angin besar hingga terlihat sinar matahari. Lalu 2 yang lainnya berdoa dengan amal unggulannya, dan batu pun bergeser hingga terbuka. Kemudian yang ketiga, tawasul bis sholihin, tawasul dengan orang soleh. Macam tawasul yang lain yakni tawasul dengan perantara orang soleh, baik yang hidup maupun sudah meninggal. Hadis yang membahas bertawasul pada orang soleh yang masih hidup menceritakan kisah seorang sahabat yang buta dan ingin dapat melihat kembali. Dia kemudian membaca tawasul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu binabiyyika fi hajati hazihi, yang artinya, ya Allah, saya meminta dan menghadapmu dengan wasilah kepada Nabi dalam memenuhi kebutuhan saya ini. Akhirnya ia pun bisa melihat kembali dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Tawasul yang dilakukan seorang sahabat yang buta tersebut adalah salah satu contoh bertawasul pada orang yang meninggal, ialah Rasulullah SAW. Lebih lanjutnya, kiai tersebut menerangkan Nabi Adam alaihissalam pernah tawasul pada Rasulullah SAW yang belum lahir. Saat Nabi Adam melakukan kesalahan, Nabi Adam mengucapkan doa, Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Sahabat fillah, Nabi Adam saja bertawasul kepada Rasulullah, meminta kepada Allah dengan pelantaraan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Adam, Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan, ia pernah bertawasul saat memiliki masalah berat dengan mengambil berkah pada gurunya. Guru Imam Syafi'i bernama Abu Hanifah. Imam Syafi'i
ziarah kubur ke makam gurunya setiap malam hari. Sepanjang ia mendapati masalah yang berat, ia juga menunaikan sholat sebanyak 2 rakaat sebelum datang ke makam. Ini menandakan bertawasul kepada orang-orang yang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, untuk menyampaikan hajat kita agar hajat kita segera tercapai. Kemudian yang keempat, tawasul bizat, tawasul dengan zat. Terakhir, tawasul bizat atau tawasul dengan zat. Pelaksanaan tawasul ini seperti bijahi dengan kedudukan, bihurmati dengan kemuliaan, bikaromati dengan kemurahan. Sebenarnya tawasul menjadi perdebatan para ulama. Sebagian besar ulama menyebut tawasul dengan 4 macam di atas tidak masalah. Tapi menurut Ibnu Taimiyah, semua tawasul dapat diterima sesuai syariat kecuali tawasul bizat. Jadi menurut Imam Ibnu Taimiyah tidak diperbolehkan bertawasul menggunakan tawasul bizat. Yang 3 tadi ke atas itu diperbolehkan. Kemudian doa tawasul, umat muslim bisa membaca doa dengan menyertakan nama orang soleh dengan harapan doanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa dengan menyebut nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun doa tawasul yang bisa dibaca sebagai berikut. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, ya Allah, aku bertawasul kepadamu melalui kemuliaan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tuhanku, berkat kemuliaan kekasih pilihanmu Rasulullah, sampaikanlah hajat kami, ampunilah dosa kami yang telah lalu. Wahai Tuhan Maha Pemurah. Nah sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, inilah 4 macam tawasul. Menurut sebagian ulama 4 tawasul ini diperbolehkan, tapi menurut Ibnu Taimiyah yang keempat tidak diperbolehkan, yaitu tawasul bizat dengan menyebut zat. Sementara tawasul dengan amal baik, tawasul dengan doa, tawasul dengan orang yang soleh itu diperbolehkan. Lalu bagaimana singkat daripada video ini agar hajat kita segera tercapai? Saya mau kasih bocoran tentang apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya selalu menyertakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nama Sayyidul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya kasih contoh seperti ini. Ini sudah mujarab, sudah tajrib. Setiap saya meminta kepada Allah, selalu saya sertakan 2 nama tersebut, yaitu Nabi Muhammad dan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu pimpinan para wali. Saya kasih contoh seperti ini. Ya Allah, bisyafaati Rasulillah wa bimu'azzizati Rasulillah wa bikaromati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani iqdi hajati. Ya Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad, dengan mu'jizat Nabi Muhammad, dengan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, maka sampaikanlah hajatku, kabulkanlah permintaanku. Nah sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu baru kita meminta kepada Allah apapun yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan bertawasul. Jika sahabat kurang paham mengenai video ini, silahkan sahabat tanyakan di dalam kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan
di video selanjutnya jika memang diperlukan. Semoga video ini membantu untuk kita semua dan menjadikan sebuah wasilah kita mengerti arti daripada tawasul dan bagaimana cara menggunakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.